Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Pada video kali ini kita akan mempelajari association serta salah satu algoritmanya yang populer yaitu epigrow. Kita akan mempelajarinya melalui studi kasus analisis keranjang belanja berbasis Scripps DM. Ayo kawan-kawan kita pelajari bersama-sama. Tadi kita akan menggunakan Scripps DM dalam mengerjakan proyek ini. Tahapannya meliputi business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Konteks and perspektif. David adalah manajer pemasaran di jaringan supermarket nasional di Indonesia. David ingin memahami pola pembelian konsumen agar dapat merancang promosi yang lebih efektif dan menyesuaikan tata letak toko untuk meningkatkan penjualan. David akan menggunakan analisis asosiasi yang memungkinkan identifikasi pola produk mana saja yang sering dibeli secara bersamaan. Tahap business understanding, tujuan utamanya dalam melakukan aktivitas data mining adalah untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan di supermarket melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola pembelian konsumen. David menyadari bahwa konsumen seringkali membeli beberapa produk secara bersamaan. Dan dengan mengidentifikasi hubungan antar produk ini akan dapat mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan promosi, sehingga dapat mengoptimalkan promosi, tata letak toko, dan manajemen persediaan. Tahap data understanding. Sumber data berasal dari database penjualan aplikasi point of sales atau POS, deskripsi atribut. Semua atribut bertipe data binominal, di mana satu berarti beli dan nol berarti tidak beli. Ada tiga atribut, yaitu milk, coffee, dan sugar. Tentu kalau di dunia nyata, atributnya tidak mungkin sesederhana ini. Bisa sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan atribut. Karena tujuannya untuk belajar, maka atributnya kita buat sesederhana mungkin aja. Kemudian data preparation, tidak ada missing value dan invalid values, sehingga dataset sudah siap untuk dimodelkan. Pemodelannya kita akan menggunakan Rapid Miner. Operator yang akan kita gunakan ada 4 ya. Bentuknya seperti di slide ini. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian hasil dari pemodelan, ada beberapa istilah-istilah penting yang perlu kita pahami. Ada nanti istilah premise, conclusion, support, dan confidence. Nah, akan kita jelaskan di slide berikutnya. Premis atau bisa juga disebut dengan antecedent merupakan item atau kelompok item yang menjadi kondisi dalam aturan asosiasi. Nah, jadi ini adalah kelompok item kondisi ya. Jadi jika orang membeli item A, nah A-nya ini adalah antecedent atau premis ya. Makanya itu nanti disebut dengan conclusion. Setelah jika atau kondisi itu disebut dengan premis, item yang terletak setelah jika itu disebut dengan premis atau antecedent atau yang menunjukkan kondisi. Kemudian conclusion setelah maka atau setelah dan. Item yang muncul setelah dan ya. Yaitu item yang menjadi hasil atau konsekuensi dalam aturan asosiasi. Item yang cenderung muncul ketika item-item di premis ada dalam transaksi. Kemudian ada istilah support. Support
mengukur seberapa sering suatu kombinasi item atau premis muncul dalam dataset dibandingkan dengan total transaksi. Support menunjukkan tingkat kepopuleran suatu kombinasi barang di seluruh transaksi. Ini berarti kalau supportnya tinggi, banyak pelanggan yang membeli kombinasi itu. Kemudian ada lagi istilah confidence, yaitu mengukur seberapa kuat hubungan antar item. Jika orang membeli A, maka membeli B. Confidence tinggi berarti kesimpulan tersebut cukup kuat dan sering terjadi. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana menggunakan algoritma Epigro di Rapid Miner. Nah, silakan dibuka dulu Rapid Minernya. Dataset akan saya lampirkan di URL description. Dataset akan saya lampirkan di URL description. Di operator, ketik read Excel. Drag and drop read Excel ke proses. Double klik pada operator read Excel. Arahkan ke folder di mana menyimpan dataset itu. Nama datasetnya adalah transaksi asosiasi. Ya, transaksi strip asosiasi strip 10 data.xls. Next. Datanya kurang lebih seperti ini ya. Kopi 1, 1, 0 dan seterusnya, sugar dan milk. Next. Nah, kalau kita lihat semua tipe datanya integer. Nah, kita biarkan aja dulu finish. Kita sudah belajar ya bahwa asosiasi eh, dataset ya, karakteristik dataset tanpa label, semua atribut bertipe binominal. Sedangkan dataset yang tadi kita ambil ya, yang akan kita gunakan, tipe datanya bertipe integer. Tentu nanti kita perlu melakukan transformasi dulu, mengubah dari numerical ke binominal. Nah, kita coba masukkan dulu ya operator epigrow. Ketik aja di operator epigrow. Drag and drop ke proses. Coba hubungkan error. Ya, karena karakteristiknya kan tidak sesuai dengan asosiasi. Di mana semua atribut harus bertipe binominal. Nah, kita hapus dulu koneksinya. Eh, masukkan operator numerical to binominal di sini. Hubungkan. Kemudian hubungkan pot ori ke pot exa. Sorry. Bentar. Hubungkan exa ke exa. Seperti ini. Nah, kita hubungkan exa ke res. Nah, jadi kalau kita hanya sampai algoritma epigrow, nah ini belum sampai ke membuat aturan asosiasi, belum ya. Output dari epigrow itu sendiri adalah kalau kita running, oh ini belum ya, sebentar, kita hubungkan juga pot exa dan pot pre running. Nah, output dari algoritma epigrow itu sendiri adalah frequent item set. Nah, jadi kalau kita hanya sampai algoritma epigrow, outputnya berupa frequent item sets. Apa itu frequent item set? Yaitu item-item yang muncul secara bersamaan, ya, atau item
item-item yang muncul secara bersamaan beserta nilai supportnya. Apa itu nilai support? Nah, nilai support itu eh, seberapa sering suatu item atau kombinasi item muncul ya di dalam eh, di dalam transaksi. Nah, nanti dibandingkan atau dibagi dengan total transaksi. Nah, kalau kita lihat balik ke desain, jumlah datanya ada, klik kanan pada read Excel, show example set result, datanya ada 10, transaksinya ada 10. Nah, jadi kawan-kawan, satu baris data ini, atau kalau di RapidMiner, satu baris disebut dengan examples, ya, disebut dengan example. Nah, satu example ini, itu berarti satu transaksi, atau gampangnya satu struk penjualan, atau satu nota penjualan. Ya. Nah, jadi transaksi satu ini berarti pembeli ya atau customer membeli kopi, nih satu artinya membeli, ya, membeli kopi, membeli sugar, membeli milk. Kemudian transaksi kedua ini bisa pembeli yang sama atau berbeda, yang penting notanya baru lagi gitu ya, struknya baru lagi. Nah, transaksi yang kedua beli kopi, beli sugar, tidak beli milk. Transaksi yang ketiga beli kopi, beli sugar dan sorry, beli kopi, tidak beli sugar dan beli milk dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Kopi itu muncul berapa kali? Berapa nilai support dari kopi ya? Kita lihat di sini. Kopi itu muncul berapa kali? Kopi aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kawan-kawan ya. Kopi muncul 8 kali. Nah, berapa nilai support dari kopi? Nilai support dari kopi berarti tadi 8 kali muncul dibagi dengan jumlah transaksi. Jumlah transaksinya ada 10 nih, 10 example. 8 per 10. Berarti nilai support dari kopi adalah 0,8. Kemudian berapa nilai support dari sugar? Hitung lagi. Satu, beli berarti ya. Kita hitung aja yang nilainya satu. Sugar satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Sama ya, 8. 8 per 10 berarti nilai support untuk sugar adalah 0,8 juga. Bagaimana dengan milk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya, 8 juga nih. Jadi kebetulan sama semua. Nanti bisa aja beda ya, nggak tentu sama semua. Nah, kalau milk itu berarti juga sama, 0,8. Nah, sekarang berapa nilai support kombinasi kopi dan sugar? Nah, kita lihat yang sama-sama bernilai 1, kopi dan sugarnya. Nah, jadi kawan-kawan, semua item pada penjualan ya, semua item pada penjualan, semua produk pada penjualan itu akan menjadi atribut atau akan menjadi kolom. Nah, di sini kan contohnya produknya hanya 3 ya, makanya eh, kolomnya atau atributnya juga 3. Bagaimana kalau produknya ada 20, berarti ada 20 kolom ya, atau 20 atribut. Atau bisa juga disebut dengan 20 item. Nah, tadi kita hitung dulu berapa support dari kopi dan sugar. Kita lihat ya yang sama-sama bernilai 1, kopi dan sugarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 6 ya? Sekali lagi. Kita hitung. 1, 2, ini enggak, karena ada salah satu yang bernilai 0, ini juga enggak. 3, 4, 5, 6. Benar ya? 6 ya. Nah, berarti nilai support kombinasi kopi dan sugar adalah 6 per 10 ya, atau 60%, 0,6.
Nah, bagaimana kombinasi antara sugar dan milk misalnya? Kita lihat ya, sugar dan milk yang keduanya bernilai satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sama nih, enam juga kayaknya. Satu, dua, tiga, empat. Sebentar, saya hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bener ya, lima ya. Satu, sugar dan milk ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam ya, enam juga nih kayaknya nih. Sekali lagi deh. Satu, mulai bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Benar, enam. Enam per 10. 0,6. Juga nilai support antara sugar dan milk. Nah, gimana kalau kombinasi ketiganya? Nah, kalau kombinasi ketiga kita lihat yang ketiganya satu. Satu, enggak, karena ada yang nol salah satunya. Bukan, bukan. Dua, tiga, empat loh. Empat ya. Satu, dua, tiga. Saya hitung sekali lagi deh. Satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti 4/10. Kombinasi ketiganya. 4/10. Nah, tadi eh, seperti itu cara menghitung support. Kita lanjutkan untuk membuat association rule atau aturan asosiasi. Klik tab di set, tutup dulu ya. Apa hubungan antara exa dan res serta pre dan res. Ketik di operator create association rule, drag and drop ke sini. Hubungkan port exa, hubungkan port pre, sorry, port pre dengan item, dengan item, dengan item. Kemudian hubungkan port ini dan port, hubungkan port pro dan port item. Seperti ini. Nah, ini kita keluarkan aja ya confidence-nya. Tidak harus minimal 0,8. Tampilkan juga yang kita ubah aja jadi 0,1 misalnya. Jadi dia confidence mulai dari 0,1 akan dimunculkan. Kalau kawan-kawan ingin memfilter, tampilkan confidence yang mulai dari 0,6. Nah, ini juga boleh. Nanti di bawah 0,6 dia tidak akan tampil, tidak akan dimunculkan datanya. Kita ubah jadi 0,1, simpan dulu, simpan di repository kawan-kawan. Saya simpan di sini. Saya beri nama asosiasi FP Grow. Oke, saya klik oke. Nah, sekarang kita running, ya kita akan lihat hasil dari association rule. Nah, kalau association rule, kita akan bisa melihat selain bisa melihat support, kita juga bisa melihat nilai dari confidence. Running, ya association rule, klik tab association rule.
Mesti kita bisa tahu ya. Ini tadi ada istilah premis. Premis itu tadi item yang muncul kondisi apa? Item yang muncul setelah if atau yang merupakan kondisi. Jika orang membeli kopi dan milk, maka orang juga akan membeli sugar. Seperti itu ya cara bacanya. Jika orang membeli kopi dan sugar, maka orang juga akan membeli milk. Nah, seberapa kuat nilainya, kemungkinannya? Nah, kita lihat di confidence ini. Jadi, orang yang membeli kopi milk juga akan membeli sugar. Nilai confidence-nya 0,667. Kemudian, orang yang membeli kopi dan membeli sugar, ya, nilai confidence-nya 0,775. Nah, gimana cara mendapatkan nilai confidence? Nah, kita akan hitung ya. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat yang pertama dulu ya. Sugar dan milk. Orang yang membeli sugar juga membeli milk. Data yang terakhir terus kita ambil. Orang yang membeli sugar maka juga akan membeli milk dengan confidence 0,75. Gimana cara dapatkan nilai 0,75 ini? Klik tab desain, klik create Excel, klik kanan. Tadi kita mau, sorry, tadi saya lupa nih. Kita running sekali lagi. Yang mau kita cari nilai confidence adalah sugar dan milk ya. Sugar sebagai premis, milk sebagai conclusion. Sugar dan milk. Kita balik lagi ke desain. Create Excel, klik kanan. Nah, cari sugar dan milk. Sugar dan milk ya. Yang jadi eh, kondisi atau premis tadi adalah sugar. Kita hitung berapa sugar muncul di transaksi. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sugar muncul di transaksi. Nah, sekarang milknya ada berapa? Kemudian kita cari kombinasi sugar dan milk. Nah, jadi pertama cari dulu berapa kali sugar muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian cari berapa kali sugar dan milk muncul bersamaan. Ya. Nah, kalau di pecahan, ya pembilangan penyebut, keseluruhan sugar ini, tadi ada 8, ini akan menjadi penyebut ya. Kita cari nilai pembilangan sekarang. Kombinasi dari sugar dan milk. Yang bernilai 1 nih, sugar dan milknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/8 ya kawan-kawan ya. Nah, coba kita hitung. 6/8 itu berapa? Nah, saya jangankan kalkulatornya dulu. 6/8 itu adalah 6 bagi 8. 0,75 ya. Benar ya? Tadi kita lihat di sini sugar dan milk 0,75. 0 di sini ya bisa diabaikan ya kawan-kawan. Kalau desimal 0 terakhir itu bisa ditulis dan bisa juga tidak. Nah, gitu cara hitungnya. Nah, lalu misalnya kawan-kawan ingin menghitung nih kombinasi premis milk dan sugar dengan kopi. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Nah, caranya gini kawan-kawan. Nah, kalau support ya kombinasi ketiganya ya tadi milk, sugar dan kopi ini muncul ketiganya. Eh, dari mana dapat nilai support ini? Tadi seperti sama caranya tadi ya. Nah, penyebutnya jelas per tadi per berapa? Per 10 ya kalau salah ya, per 10. Jumlah seluruh transaksinya kan 10. Milk, sugar, kopi misalnya ya tadi ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita cari kombinasi ketiganya. Yang satu dulu. Satu. Ini support ya. 1, 2.
Tadi sudah saya jelaskan juga sih sebenarnya. Satu, kita ulang aja. Satu, dua, tiga, empat ya. Empat ber 10. Itu berarti 0,4. Benar nggak 0,4? Coba kita cek. Kombinasi tiganya ya. Benar ya 0,4. Nah gitu caranya kawan-kawan. Kombinasi sugar dan milk berapa supportnya? 0,6. Benar nggak 0,6? Sugar dan milk. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. 6 per 10. 10 tadi jumlah transaksi. Transaksi ada 10. 0,6. Benar ya? Nah gitu cara ngitungnya. Nah sekarang kita lihat di mana dapat nilai confidence ini. Kombinasi kopi dan milk. Orang yang membeli kopi dan milk juga akan membeli sugar. Nilai confidence-nya 0,667. Cara ngitungnya seperti ini ya. Kopi, milk, sugar. Nah, cari dulu nilai dari eh, kita mulai dari ininya dulu ya. Mulai dari eh, penyebutnya dulu ya. Kopi milk. Nah, kita cari kopi milk muncul berapa kali yang bersamaan, yang dibeli bersamaan. Kopi dan milk. Kita balik ke sini, kopi dan milk. Ya, nah, kopi dan milk aja ya, sugarnya diabaikan. Tapi kalau sugar satu jadi hitung. Yang penting kopi dan milknya satu lah. Gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Enam. Itu jadi per ya. Enam. Pernya enam nih. Nah, kemudian kombinasi ketiganya. Ada empat tadi ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti empat per enam. Nah, kita hitung. Empat per enam bener gak? 0,667. Nah, benar ya. 0,667. Nah, seperti itu cara ngitungnya ya. Nah, ini sudah kita selesaikan praktiknya dengan Rapid Miner. Kita kembali ke slide. Tadi kita sudah lihat premis tadi ya. Item atau kelompok item yang menjadi kondisi dalam aturan asosiasi. Premis itu bisa juga disebut dengan antecedent. Kemudian ada conclusion atau consequent atau kesimpulan. Item yang menjadi hasil atau konsekuensi dalam aturan asosiasi. Atau item yang cenderung muncul ketika item-item di premis ada dalam transaksi. Support mengukur seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam dataset dibandingkan dengan total transaksi. Support menunjukkan tingkat kepopuleran tadi. Support menunjukkan tingkat kepopuleran suatu kombinasi barang di seluruh transaksi. Supportnya tinggi berarti banyak pelanggan yang membeli kombinasi itu. Confidence mengukur seberapa kuat hubungan antar item. Jika orang membeli item A, maka membeli item B. Confidence tinggi berarti kesimpulan tersebut cukup kuat dan sering terjadi. Ya, hubungan antara item A dan item B itu kuat, ya. Sering terjadi, sering dibeli bersamaan. Nah, kemudian tadi kita sudah juga ya menganalisis hasilnya. Nah, kita lihat evaluasinya di sini. Kopi orang yang membeli kopi dan milk juga membeli sugar dengan nilai support 0,4, confidence 0,667. Dan seterusnya ya, ini kawan-kawan bisa baca sendiri di slide-nya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, kita masuk ke evaluation kesimpulan praktis hubungan antara kopi, milk, dan sugar cukup kuat dalam dataset ini kan.
Nah, kombinasi item-item ini cenderung muncul bersama-sama dalam berbagai transaksi. Nah, sebagai contoh, jika seseorang membeli kopi, sangat besar kemungkinan mereka juga akan membeli milk atau sugar dan sebaliknya. Jadi kita sudah di tahap evaluation, kemudian terakhir di tahap deployment di Crips DM. Nah, setelah ini ya apa yang akan kita lakukan? Kita sudah melakukan pemodelan, kita sudah melakukan pemodel sebelumnya, sudah menentukan tujuan bisnis tadi, ingin meningkatkan penjualan, ingin mengetahui item yang dibeli bersamaan. Kemudian setiap atribut kita cari maknanya, sumber datanya dari mana, lalu kita bersihkan, tapi datanya sudah bersih tadi datasetnya, lalu kita modelkan, hasil dari model kita evaluasi, ternyata memiliki memiliki nilai support dan confidence yang relatif tinggi gitu ya. Nah, sehingga what next-nya adalah setelah itu ngapain? Itu masuk ke fase deployment. Nah, mempertimbangkan strategi penempatan produk-produk ini berdekatan untuk meningkatkan pembelian silang atau cross-selling. Nah, kita akan integrasikan dengan hasil dari pemodelan ini, kita integrasikan dengan aplikasi POS agar kasir dapat memberikan rekomendasi kepada pembeli. Nah, kemudian pemodelan berikutnya kita akan menggunakan data penjualan selama sebulan untuk membuat model asosiasi yang lebih lengkap. Bisa juga itemnya ditambah, jangan hanya pakai 3 item. Bagaimana kawan-kawan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cukup dulu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.